Di kanannya Ustadz, masa ditaruh di sebelah kirinya Ustadz? Makanya anak jadi bingung. Nah, jazakallah khair. Ahibati fillah, hikmah yang pertama adalah mewujudkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita terbukti kalau antum itu hambanya Allah, bukan hawa kesenangan, bukan hawa nafsunya, bukan hawa nafsu, bukan hamba kesenangannya, bukan hamba hawa nafsunya. Karena banyak di antara kita yang hanya menyembah Allah ketika senang. Iya. Ketika dikasih harta berlimpah ruah, ya Allah, Allah itu maha baik. Allah itu sayang sama anak. Kalau dikasih musibah, ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar. Antum yang nggak benar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di pinggiran, jamaah. Di sini. Biar antum lihat ya. Oh, di sini anak kasih contoh. Antum lihat ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, oh dia tenang, kokoh dia, tapi tetap di pinggiran. Kalau rizkinya dilancarkan, jabatannya dinaikkan, urusan keluarganya harmonis, dia tetap beriman, tenang dia. Wa in asabathu fitnah inqalaba alaq. Tapi kalau terkena fitnah, dia jatuh. Dia balik ke masa lalu dia. Kita berada di Masjid Muhajirin. Masjidnya orang-orang hijrah. Ada orang-orang yang ketika hijrah, hijrahnya itu belum matang, masih di pinggiran. Kalau hidupnya enak setelah hijrah, kayaknya bener ini. Iya. Tapi kalau hidupnya susah, balik lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, khasirat dunya wal akhir. Dia akan kerugian, dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Ketika dia hanya beribadah kepada Allah di pinggiran saja, hanya memuji Allah Jalla Jalaluh, tatkala mendapatkan nikmat, dikasih musibah, selamat tinggal. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ini ada hadiah nih. Nah, mana mau tanya? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kalau lagi dapat nikmat, beliau memuji Allah. Kalau lagi susah, beliau juga memuji Allah. Apa dua pujian Nabi yang sering beliau baca ketika nikmat dan ketika musibah? Itu kalau kena musibah. Iya. Kalau lagi seneng, kayaknya hafalnya cuma satu, sering kena musibah. Baik. Kalau lagi dapat nikmat, alhamdulillah juga. Nah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah. Fadhal, ana kasih hadiahnya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Jadi beliau susah pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka antum jangan ngafalin ini doang ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Emang antum susah terus? Enggak kan? Hafalkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, supaya antum tidak congkak
nggak angkuh. Oh ini karena saya, oh karena usaha saya, karena kecerdasan. Lah itu karena Allah. Antum bagaimana bisa survive ketika COVID itu? Ya, saya ini memang sudah berpikir. Loh, berpikir. Itu dia nggak ngomong, alhamdulillah ini Allah semuanya. Nggak ada, karena berpikir. Kemudian saya merencanakan, saya ngelihat saya buka usaha ini dan itu, survive saya. Teman-teman nggak mikir, oh cuma dia yang mikir. Ini seharusnya kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kalau bicara hikmah dari musibah dan petaka itu untuk mempersiapkan kita meraih jabatan yang lebih tinggi. Antum lihat ya, seorang prajurit, seorang tentara, kalau dia kepingin jadi kolonel, apa yang harus dia lakukan? Dia harus tes, dia harus diuji, dikirim kadang-kala dulu ke tim-tim. Hampir kalau kita lihat jenderal-jenderal itu semuanya pernah di tim-tim sana. Sekarang dikirim ke Papua, dikirim ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk naik jabatannya. Supaya pantas mendapatkan penghargaan. Jadi ketika antum terkena musibah, antum harus berbaik sangka sama Allah. Oh ini, insya Allah aku akan dikasih sesuatu sama Allah Azza wa Jalla. Agar aku pantas mendapatkan ya sesuatu yang lebih. Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana Nabi Yusuf ini jamaah? Nabi dikasih ujian di rumahnya sendiri. Yang mendolimin beliau itu siapa? Kakak-kakaknya jamaah. Ada yang mengatakan kalau didolimin orang lain itu ana masih tahan Ustaz. Tapi kalau yang mendolimin dulur dewe Ustaz, loro hati Ustaz. Wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il husamil muhannati. Kezaliman yang dilakukan kerabat itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang India. Sakit sekali. Dan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari orang tuanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam beberapa buku tafsir disebutkan 30 tahun dipisahkan dari bapak. Gimana beliau diuji, dimasukkan ke sumur ya. Kemudian dijual, dibeli, kemudian dibawa ke Mesir, tempat yang jauh dari negeri mereka. Ketika beliau sudah remaja, menjadi pemuda yang tampan, dikasih ujian yang lebih berat. Kemarin diuji dengan kesusahan, sekarang diuji dengan ketampanannya. Jadi orang-orang yang tampan ini diuji juga. Jangan merasa Ustaz, anak itu kalau jalan semua akhwat-akhwat pada ngeliatin anak, Masya Allah. Antum sedang diuji. Nabi Yusuf diuji dengan ketampanannya. Sebagian orang berpikir ketampanan ini manfaat buat antum. Bisa jadi bala buat antum. Dan itu yang terjadi. Bagaimana Imra'atul Aziz diuji dengan tadi istrinya. Ya, orang yang merawat dia di rumah tersebut. Seorang wanita bangsawan, cantik. Di rumahnya berduaan, ditutup pintunya, semua ditutup. Nabi Yusuf dikatakan, hai talak, ayo. Mau kemana? Lari Nabi Yusuf jamaah. Antum kira-kira kalau ada yang ngajak antum, Mas, Reneo Mas, Insya Allah. Antum GR langsung jamaah, ya Allah. Anak ini lari susah ternyata. Itu ujian. Artinya, setelah ujian dengan satu perempuan, diuji dengan perempuan-perempuan yang banyak.